kita memasuki bait-bait Kinanti yang itu menjadi suatu penanda juga bahwa apa sesungguhnya konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan. Bahkan dalam serat Jongko Joyoboyo, serat Sabdo Gaib ini pun, Ratu nyamurca ing kraton ngilang kalingan cedis. Namun juga diingatkan dalam Pupuh Kinanti itu bahwa peperangan agung itu ada yang lebih besar dari itu, yang membuat kekacauan dan merata di seluruh bumi ini. Langkung banter anjok ing seganten kidul, para demit kagegeran, wadyane sang ratu Dewi. Hingga muncul suatu istilah bahwa Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Artinya apa? Wong Jawa kuwi kudu selalu nggawa cekelane jati dirinya itu. Harus selalu menggenggam kuat, dan itu menjadi pedoman hidup dalam menjalani kehidupan ini, yaitu pusaka yang berupa kearifan lokal atau local wisdom. Sedangkan Arab ya digarap itu maksudnya gini, segala sesuatu yang baik dan selaras harmonis dengan nilai kearifan lokal Jawa ya silahkan untuk diterapkan. Tetapi jika ada nilai-nilai yang berbenturan dengan kearifan lokal Jawa, dengan pribumi, dengan bangsa ini, dengan jati diri dan jiwa bangsa ini, jangan terbalik yang suruh ngalah adalah jati diri bangsanya, local wisdomnya. Ambawani tanah Jawa, juluk ira Srinarpati, Kanjeng Sultan Heru Cakra, ugi Kanjeng Ratu Adil. Para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu. Pada konten ini saya akan memberikan suatu gambaran atau suatu pandangan menurut saya pribadi mengenai konflik yang saat ini dan sudah sejak tahun 2014 kalau tidak salah itu terjadi konflik yang cukup intens di Keraton Kasunanan Solo. Maksudnya di sini adalah konflik internal yang bersumber pada tahta kerajaan, siapa yang berhak untuk mendudukinya. Namun saya tidak akan mencampur atau intervensi konflik di dalam, akar permasalahannya apa atau solusinya bagaimana, tapi saya akan lebih memfokuskan diri pada apa yang sesungguhnya terjadi, kenapa juga bisa terjadi konflik sedemikian intensif dan serius selama beberapa tahun ini. Sepertinya kapan berakhir juga untuk saat ini juga belum melihat tanda-tanda yang signifikan. Menurut saya pribadi, saya pernah membaca suatu serat Jongko Joyoboyo yang di situ ada mengindikasikan suatu peristiwa yang dialami oleh Keraton Mataram yang ada di Solo, yaitu Keraton Kasunanan, dan Keraton Mataram yang ada di Jogja, yaitu Kasultanan Jogja. Tanda-tanda itu sebagai salah satu pertanda alam atau sebagai salah satu petunjuk akan segera datangnya calon Ratu Adil. Mungkin ini membuat panjenengan para pemirsa menjadi sangat penasaran ya, kenapa seperti ini juga ada kaitannya dengan serat Jongko Joyoboyo, kemudian rawe calon Ratu Adil ya. Baiklah, untuk itu saya akan mengambil beberapa referensi dari serat Jongko Joyoboyo. Di antaranya salah satunya adalah Jongko Joyoboyo petikan serat tangan dengan
kemasan pupuh pangkur. Ya, karena kita tahu serat itu selalu dikemas dalam bentuk tembang metrum Jawa, ada pangkur, sinom, dan seterusnya. Nah, di sini yang akan saya petik pertama sebagai entry point-nya, saya akan memetik dari serat Jongko Joyoboyo, petikan serat tangan, pupuh pangkur. Sekar pangkur ginupito wonten resi saking ing atas angin ngajawi jujuk ing gunung kondang tanah Yogya asung weca yen hardi Merapi jebluk benjing pecah hardi sigar dadi kali tanggung nami. Tembang pangkur berkumandang, turunlah seorang resi dari atas angin, turun menuju ke gunung sehingga membuat tersohor tanah atau negeri Yogyakarta. Itu sebagai tanda bahwa Gunung Merapi meletus dan besok akan terbelah gunungnya, kemudian menjadi sungai tanggung atau sungai yang tidak begitu lebar. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 2010, letusan Gunung Merapi yang kemudian meninggalkan bekas berupa celah di puncak Gunung Merapi atau seolah-olah Merapi terbelah. Ngayuk yoka lawan Solo dadya pisah datanan nunggil siti sinelo kali tanggung iline ponang tirta langkung banter anjok ing seganten kidul para demit kagegeran wadyane sang ratu Dewi. Jadi Yogyakarta dan Solo itu diprediksi pada zaman dulu itu akan pisah daratan, tidak menyatu lagi tanahnya, bukan karena terbelah Pulau Jawanya, tetapi karena ada dibelah oleh sungai. Kemudian airnya mengalir hingga menyentuh masuk ke daratan Laut Selatan, dan itu menjadi pertanda, suatu pertanda zaman. Dan di situ disebutkan para demit kagegeran, yaitu semua titah alus menjadi geger yang kemudian masuk ke wilayah daratan, terutama daratan Pulau Jawa dan mungkin Nusantara ya. Dan semua itu diungkapkan itu sebagai wadyaning sang Ratu Dewi, yaitu itu adalah titah alus yang di bawah kendali dari sang Ratu Dewi. Sang Ratu Dewi itu bisa diidentikan sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul punika para demit darat amor lan jalmi sarengan lindu ping 7 obah bumi prakempa gara-gara
Gonjang ganjing aku muruh, gunung kendeng lorot gempal, udan awu wah kerikil. Di Jogja Solo setelah pisah daratan yang kemudian dipisah oleh Kali Tanggung gitu ya, mengalir airnya. Kemudian di tembang ini seseorang yang membuat sastra ini seperti melaporkan kepada entitas Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul punika lho, ini loh, dan para demit darat amor lan jalmo. Jadi di daratan Pulau Jawa ini sudah bercampur antara lelembut makhluk halus dengan manusia dalam kehidupan yang realitasnya seperti itu, dan terjadi interaksi, pokoknya ada friksi atau gesekan-gesekan antara manusia dengan para makhluk halus. Itu bersamaan, itu dibarengi dengan terjadinya gempa yang intensitasnya sangat tinggi, sehingga di sini dikatakan sarengan lindu ping pitu. Jadi dibarengi dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi sehari sampai 7 kali. Nah, 7 kali ini mungkin terjadi di suatu wilayah yang sama ya, dan itu membuat bumi seperti berguncang ya, kemudian menandai goro-goro, gunjang ganjing bergemuruh di mana-mana. Gunung Merapi longsor, hujan abu dan kerikil. Nah, itu sebagai salah satu penandanya. Sinarenging tanah Jawa, nuli wonten penyakit tanda tengi. Lamun triwulan iku satanah Jawa rata, prakawula sami giris manahipun, ketaman bebenduning yuang, nyarengi mangsa paceklik. Jadi bersamaan dengan itu di tanah Jawa muncul berbagai macam penyakit. Kemudian orang-orang kecil sangat ketakutan karena hukuman Tuhan, semua itu bersamaan dengan musim paceklik atau kurang pangan dan sandang. Saya kira fase itu barusan terjadi ketika tidak hanya Pulau Jawa tapi juga Indonesia bahkan dunia dilanda pandemi ya, dan itu begitu menyengsarakan orang-orang kecil, dan juga ditandai di berbagai wilayah itu terjadi gagal panen. Nah, itu yang kemudian memicu terjadinya paceklik atau kelangkaan sumber bahan makan. Kemudian di sini saya akan memberikan garis bawah bahwa di sini menegaskan bahwa dari pandangan itu seperti yang tercantum dalam pupuk pangkur berikutnya. Puniku pinanggira no ing buri, badhe timbul malih, angsa tulung yang agung, wangsul wayu nur buat tanah Jawa, pulih didek rumuhun, maca paedu ing kina, nagri mandiri pribadi. Nah, inilah pendapatku, pendapat seorang yang menulis Serat Jonggo ini. Kelak itu akan muncul lagi, dan semua itu sudah menjadi kehendak Gusti Ingkang Akarya Jagat Sang Hyang Widi. Kembalinya wahyu Nurbuat, yaitu wahyu berkahing alam semesta dari Bapa Angkasa dan dari Ibu Bumi. Nusantara kembali seperti
zaman dahulu seperti waktu kejayaan Majapahit, negeri yang mandiri secara pribadi, tidak tergantung kepada bangsa-bangsa atau negara lain. Itu sebagai entry point dan sebagai seperti prakondisi ya. Jadi sebelum kita memasuki bahwa ini merupakan adanya analisa, ini merupakan analisa adanya keterkaitan dengan Serat Jonggojoyo dan peristiwa konflik yang berkepanjangan yang menimpa Keraton Solo, terutama di Keraton Kasunanan. Karena di Solo itu kan ada Kasunanan, ada Mangkunegaran. Nah, ini yang terjadi konflik yang berkepanjangan ini di internal Keraton Kasunanan. Kemudian saya menemukan juga dalam Serat Sabdotomo di Pupuh Kinanti, di situ bisa untuk mengindikasikan seperti apa gambaran atau seperti yang sudah pernah digambarkan oleh para winasis Jawa pada zaman dulu akan suatu peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Serat Sabdotomo, Pupuh Kinanti, podo kesiji atau bait yang pertama. Wirayat kanthi dahuru lalakone jaman wuri kang badhe jumeneng nata amengku bawana Jawi Kusumotra ing narendra kang sinung penggalih suci. Sebuah peristiwa besar yang didahului oleh dahulu atau geger goro-goro karena memang banyak fenomena alam yang terjadi, ada bencana alam, ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan segala macam. Itu adalah gambaran suatu peristiwa zaman wuri di zaman nanti, dan itu menunjuk di periode sekarang ini. Karena kenapa saya katakan di periode sekarang ini, karena memang kejadiannya sudah persis ya. Itu lelakone zaman wuri kang badhe jumeneng nata. Jadi itu nanti sebelum ada jumeneng nata, yaitu seseorang yang menjadi raja dalam ini diidentikan dengan penguasa ya. Karena zaman sekarang Indonesia bukanlah negara kerajaan tetapi negara demokrasi, maka yang ada adalah presiden, dan demokrasi juga bukan demokrasi parlementer tetapi kang badhe jumeneng nata amengku bawana Jawi. Nah, itu amengku bawana Jawi artinya yang akan berkuasa atau yang akan menaungi tanah Jawa. Tapi karena belum ada Indonesia, belum ada Nusantara ya, jadi untuk menyebut suatu kawasan yang luas ini yang ada di lingkup Indonesia ini ya menyebutnya biasanya bawana Jawi atau tanah Jawi, Buwana Jawa atau tanah Jawa. Kusumotra ing narendra kang sinung penggalih suci, yaitu Kusumotra ing narendra itu adalah bunga yang merupakan terah atau garis keturunan para narendra atau raja-raja besar sebelumnya. Itu yang memiliki yang kesinungan atau yang dianugerahi hati yang suci, yaitu sinung penggalih suci. Ing mangke karseng yang agung taksih sinengker mar maning akeh ingkang katamuan mung para kang ulah batin sinung roh dening pangeran iku kang saged mastani sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa tentang
datangnya Ratu Adil. Tetapi untuk saat ini tasih sinengker marmaning akeh ngang katambuan. Jadi banyak orang yang penasaran dan ingin tahu sejatinya itu siapa. Tetapi lagi-lagi hanya para kang ulah batin. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar mampu mengolah batin, bukan halusinasi, bukan omong doang, bukan orang yang suka ngomong tapi laku tirakat prihatin atau laku wong Jawa yang kudu ngejawantah jiwane kudu kajawa, kudu diimplementasikan sehari-hari. Tapi tanpa adanya langkah konkret sebagai pelaku spiritual alias hanya omong doang, maka itu tidak akan menjamin seseorang akan sinongruh atau akan dianugerahi untuk tahu dan melihat siapa sejatinya dan sesungguhnya calon Ratu Adil itu. Mung para kang ulah batin sinongruh dening pangeran, dan itu pun berkat anugerah atau berkat izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Iku kang saged mastani. Jadi hanya orang-orang seperti itulah yang akan betul-betul memahami dan tahu siapa sesungguhnya calon Ratu Adil itu. Tidak heran sekarang itu banyak sekali konten dan banyak sekali video-video yang menayangkan tentang Ratu Adil, tentang tebak-tebakan ini itu ada Ratu Adil di Bogor, di Jawa Timur, di mana-mana ya, bahkan sampai di luar negeri. Tapi itulah akeh ingkang katambuan. Jadi orang yang katambuan seperti itu banyak, yang ingin tahu, meraba-raba, menebak-nebak. Apakah itu salah? Ya sebenarnya tidak salah, tapi biarkanlah semua mengalir karena nanti seleksi alam. Siapa yang tepat, yang benar, pas, itulah nanti akhirnya toh akan disadari dan diketahui oleh banyak orang. Dene wontene dahuru sasampune Hardi Merapi kungkupar saking dahono sikar tengah hiro kaki lepen mili toyo lahar ngidul ngetan njok pasisir. Dan dahulu atau huru-hara atau semrawutnya dunia ini oleh bencana, oleh perang, oleh penyakit itu ditandai setelah Gunung Merapi meletus besar, dan ini sudah terjadi di tahun 2010. Makanya sejak itu berentet ya, banyak sekali bencana alam ya, tsunami ya, itu luar biasa. Dan kemudian ada pandemi dunia, kemudian ada perang. Di dalam negeri pun sangat banyak Bromo Corah yang muncul ke permukaan, orang-orang yang merusak ketentraman. Semua itu ditandai oleh letusan Gunung Merapi yang besar yang sampai membelah pucuk Merapi, yaitu yang terjadi tahun 2010. Sasampune Hardi Merapi atau Gunung Merapi, setelah meletus gongkobar saking dahono, setelah meletus besar ya, dan keluar api yang dahsyat sekali tahun 2010 itu, hingga sigar tengah hiro kaki lepen militoyo langhar ngidul ngetan jok pasisir. Dene wontene dahuru sasampune Hardi Merapi kungkupar saking dahono sikar tengah hiro kaki lepen mili toyo lahar ngidul ngetan njok pasisir. Selain sigar tengah hiro, juga kemudian sungai-sungai mengalir lahar
dan arahnya ngidul ngetan hingga masuk ke pesisir atau laut selatan. Dan selain itu ditandai dengan amblesnya Geger Boyo Merapi. Geger Boyo Merapi sudah ambles juga menjelang tahun 2010. Sebelumnya sudah runtuh duluan, sudah mendahului itu sebagai pertanda alam juga, dan sudah diprediksi dalam serat Sabdo Gaib ini. Bahkan tidak hanya itu, bersatunya, menyambungnya daratan antara Madura dengan Surabaya itu juga sudah diprediksi dalam serat Jongko Joyoboyo. Jadi menyambung daratan oleh apa? Oleh jembatan Suramadu. Itu menjadi pertanda. Karena apa? Setelah itu terjadilah dahulu itu tadi. Terjadilah geger di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Wiwit dahuru lon lono, saya lami saya ndadi. Itu dirangkum dalam Pupuh Kinanti bait keempat serat Sabdo Gaib. Myangam lesing klacap gunung sarta ing Madura nagri Megadhok lan Surabaya sabibari pontu muli wiwit dahuru lon lono saya lami saya ndadi. Saya ndadi, saya lami. Jadi adanya perang Ukraina Rusia, kemudian ada cawe-cawe dari negara NATO, Amerika, dan ada dari negara-negara non-blok yang pro-Rusia. Bahkan ada negara NATO yang pro-Rusia juga. Itu menjadi saya lami, saya ndadi. Namun juga diingatkan dalam Pupuh Kinanti itu bahwa peperangan agung itu ada yang lebih besar dari itu, yang membuat kekacauan dan merata di seluruh bumi ini. Tapi musuhnya itu tidak kelihatan. Kalau perang itu kan jelas musuhnya mana, lawannya mana. Tapi ini musuhnya datan kawuan atau musuhnya itu tidak kelihatan nyata. Jadi nggak jelas. Itu yang kemudian membuat polahe jalmo kewasami. Jadi ulah manusia di mana-mana sama. Ya ketakutan, ya paranoid, ya sampai nggak bisa bekerja dan harus WFH. Itu sampai diumpamakan tuh kadyo gabah den interi atau kadyo gabah ing interan. Jadi seperti gabah yang ditampi dalam tampa itu semua musak masik kacau polahe atau perilaku manusia sampai seperti itu. Montang manting rebut urip. Nah itulah. Jadi manusia jungkir balik untuk mempertahankan hidup atau untuk survival. Ini digambarkan dalam Pupuh Kinanti berikut ini. Tema peperangan agung ruru sumrata sabumi mungsuhe tatan kauluan olahe jal mokeo sami katikabah ingin teran montang manting rebut urip. Kemudian kita memasuki bait-bait Kinanti yang itu menjadi suatu penanda juga bahwa apa sesungguhnya
konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan. Bahkan dalam Serat Jongko Joyoboyo, Serat Sabdo Gaib ini pun Keraton Jogja juga tidak luput dari prediksi. Mari silahkan disimak para pemirsa yang budiman. Pepati tumpuk undung, desa-desa morat marit, kutha-kutha kerusakan, kraton kalih manggih kingkin, ing sala kaleban toya Ngayogyakarta suminggir. Pepati tumpuk undung, yaitulah gambaran dari adanya huru-hara di dunia maupun dimanapun tempatnya. Desa-desa murat marit, karena desa-desa murat marit itu sampai berat dalam mengarungi kehidupan, baik yang disebabkan oleh faktor sulitnya mencari makan maupun kerusakan akibat alamnya rusak oleh manusia maupun rusak oleh bencana alam. Kutha-kutha juga kerusakan, di kota-kota besar juga terjadi banyak kerusakan. Kita lihat untuk di Indonesia saja, di wilayah Pulau Jawa, di Jakarta sudah mulai makin tenggelam, Jakarta Utara makin dalam tenggelam, Semarang, bahkan di kota-kota besar yang lain mempunyai problem yang berbeda-beda. Disitulah terjadi banyak kerusakan lingkungan alam. Dan di sini disebutkan keraton kalih manggih kingkin. Jadi dua kerajaan itu mengalami suatu penderitaan atau suatu masalah yang membuat menderita juga. Ing Solo kaleban toyo, di Keraton Solo terbenam oleh air. Tapi ini saya kira lebih menunjukkan ke suatu kiasan bahwa tenggelam oleh air ini maksudnya karena dirundung oleh persoalan internal sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Kemudian Ngayogyakarta suminggir, artinya suminggir ini bukan pindah keratonnya, tetapi ini lebih ke bentuk kiasan ya. Sumingkir ini bisa diartikan terhadap konflik itu tidak ikut cawe-cawe, menjauh ya, justru menjauhkan diri karena mungkin memang merasa tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan, tidak punya kewenangan dan hak juga untuk intervensi. Tapi juga bisa dikatakan, diartikan bahwa Keraton Jogja itu sumingkir artinya karena sudah tidak memiliki garis keturunan dari laki-laki. Jadi akan berganti dari Lajer Kakung menjadi Lajer Putri. Jadi mungkin seperti itu. Itu pun juga terjadi ya di Keraton Jogja atau Keraton Mataram Yogyakarta. Ratu nyamurca ing kraton, ngilang kalingan cedhis, sanget kang sangsaya nira, wus karsaning Sang Hyang Widi, gaib ingkang kelampahan, kinarya buwana bali. Itulah
ratunya murca sing kraton. Jadi keraton yang sudah ditinggal oleh wibawa, oleh otoritas seorang raja, seperti yang terjadi di Kasunanan. Keratone ngilang kalingan cecendis. Jadi rajanya hilang karena terhalang oleh adanya nafsu, adanya saling bersikukuh dan bersikeras untuk mempertahankan hak dan pendapat masing-masing, sehingga ya itulah akibatnya justru akan menghilangkan eksistensi sang raja sendiri. Selain dari itu juga di Solo itu juga banyak sekali kantong-kantong garis keras. Kita tahu semua, itu bukan rahasia lagi. Padahal ada yang namanya Keraton Kasunanan Solo dan Mangkunegaran Solo. Itu seharusnya bisa menjadi pusat kekuatan spiritual di tanah Jawa, khususnya di wilayah Solo dan sekitarnya. Dan itu setidaknya bisa menganulir, setidaknya bisa meredam atau menghilangkan anasir-anasir asing yang cenderung keras tadi itu. Seperti di Jogja, diakui atau tidak, keberadaan dan eksistensi keraton ini mampu membangkitkan semangat spiritual bagi warga Jogja untuk tetap ngugemi paugeran Jawa, untuk tetap berpegang pada kearifan lokal Jawa. Hingga muncul suatu istilah bahwa Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Artinya apa? Wong Jawa kuwi kudu selalu nggawa cekelane jati dirinya itu. Harus selalu menggenggam kuat, dan itu menjadi pedoman hidup dalam menjalani kehidupan ini, yaitu pusaka yang berupa kearifan lokal atau local wisdom. Sedangkan Arab ya digarap itu maksudnya gini, segala sesuatu yang baik dan selaras harmonis dengan nilai kearifan lokal Jawa ya silahkan untuk diterapkan. Tetapi jika ada nilai-nilai yang berbenturan dengan kearifan lokal Jawa, dengan pribumi, dengan bangsa ini, dengan jati diri dan jiwa bangsa ini, jangan terbalik yang suruh ngalah adalah jati diri bangsanya, local wisdomnya. Tapi ya seharusnya harus kita sadari bahwa sing kudu ngalah ya sing teko, sing dateng itu tadi. Jadi nilai-nilai dari luar yang berbenturan ketika masuk ke Indonesia, ketika masuk ke Nusantara, itulah yang kudu ngalah, kudu ya kalau nggak mau ngalah ya jangan masuk. Malah tidak perlu masuk sama sekali. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik yang harus mengalah itu tuan rumah, yang harus mengalah itu nilai-nilai kearifan lokal. Justru itulah yang akan menghancurkan negeri ini, menghancurkan Nusantara. Karena itu yang dimaksud tamu sing bagake sik duwe omah. Tamu yang mengatur dan menguasai, mengkudeta pemilik rumah, ya nantinya akan hancur. Ratunya murca sing keraton ngilang kalingan cecedis. Itulah cecedisnya seperti itu. Sangat kasang saya nira. Jadi itulah yang akan menimbulkan kesengsaraan tidak hanya di Jawa, tapi juga di Indonesia. Tentu sengsara. Karena para pribumi, para penduduk asli, seperti hidup di bawah tekanan para pendatang. Kenapa itu bisa terjadi? Ya itulah, wus karseng sang Hyang Widi. Semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Gaib ingkang kelampahan ya seperti ini. Jadi gaib yang terjadi seperti ini, kinaryo buwono walik. Jadi ini yang membalikkan keadaan, yang membalikkan kejayaan Nusantara menjadi terpuruk, menjadi penuh kesengsaraan. Tapi itu hanya sepenggal lelakon, karena nanti pada ujungnya, jika semua kebobrokan, jika semua kejahatan, jika semua yang serba wolak-walik ing zaman ini tadi, ketika zaman edan sudah sirna, maka yang akan terjadi seperti yang digambarkan dalam Jongko Jayabaya Sabda Gaib yang ditulis oleh Kanjeng Pangeran Haryo Suryanegara ing Ngayogyakarta. Panwa silang malaning rat, sinalin tulusing becik, lire murah sandang tedha, turwiyala tursila anting, enak atine sami, wong Jawa sedaya nipun sawus nyonya
tentrem samya nanggih sang satriya suci panci nunjung wong kathah madeg nata ambawani tanah Jawa juluk ira Sri Narpati Kanjeng Sultan Heru Cakra ugi Kanjeng Ratu Adil kawentar asmane ki tekeng tanah sabrang kempot tuhu mustikeng janmo nyata kekasihing widi mila tansah pinuji mring wong sajagat. Setelah hilang memalaning bumi di Nusantara, bebendu untuk Nusantara ini, kemudian akan muncul seseorang yang ambawani tanah Jawa, yang akan memberikan kekuatan perbawa yang besar untuk tanah Jawa. Dialah seorang pemimpin yang besar, juluk ira Narpati Kanjeng Sultan Heru Cakra, ugi Kanjeng Ratu Adil disebutnya seperti itu. Kawentar asmane yang terkenal, nama yang besar hingga ke tanah sabrang, hingga ke luar negeri, ke mancanegara, sangat terkenal namanya, dan beliaulah benar-benar mustikanya manusia, mustika yang Tuhan berikan untuk bumi pertiwi ini dan bahkan untuk manusia di seluruh bumi. Nyata itu sebagai kekasih dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga beliau selalu dikagumi, selalu dipuji oleh manusia sejagat. Wirayat gaib kang weca yekti ora citra pasti rawuhe Sri Heru Cakra lamun para pramugari kang asta pusaraning tanah Jawa sami emut marang para kawula, nanging yen ketungkul sami salah weng-weng rerebatan masa loko. Jadi sebuah petunjuk gaib itu tidak akan ingkar, itu merupakan sesuatu yang pasti. Datangnya Sri Heru Cakra, lamun para pramugari. Jadi ketika para politisi, ketika para pemimpin, ketika orang-orang yang
berada pinunjul di depan kang asta pusaraning tanah Jawi, yang memegang pusat-pusat kekuasaan, yang memegang simpul-simpul kekuatan di tanah Jawa ini, semuanya pada eling dan waspada, yang ingat kepada para kawula, kepada rakyat kecil. Namun sebaliknya, nanging yen ketungkul sami salah weng-weng, rerebatan masa loko. Kalau sampai ketungkul terlanjur asik sibuk dengan rebutan kekuasaan dan rebutan harta, maka yen mangkono pasti gila Heru Cakra Ratu Adil, Nora teka malah lunga, Sarwinabda nyupatani. Duh Gusti, mugi-mugi maringi engetmu kulon, mring pramanggaleng praja, suci jujur eko kapti. Yen mangkono Ratu Adil enggal prapto. Jadi kondisi yang karut-marut, orang yang tidak mau kembali ke kandangnya, tidak mau kembali ke jati dirinya, justru sibuk ketungkul rebutan kekuasaan, rebutan harta, rebutan segala macam. Bahkan yang mendem dongo mabuk agomo, itu yang akan menunda rawe sang Ratu Adil. Yen mangkono pasti gila itu jijik takut nggak mau. Heru Cakra Ratu Adil, Nora teka malah lunga, Sarwinabda nyupatani. Jadi bukan mendekat malah menjauh sambil nyupatani. Nyupatani itu mendoakan atau mendoakan sesuatu yang buruk. Duh Gusti, mugi-mugi maringi enget pukulun, memberikan, mengingatkan kepada semuanya, mengingatkan kepada para pemimpin, pada para politisi, pada semua orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan, yang memegang pusat-pusat kekuatan Nusantara ini, agar suci jujur eko kapti, yen mangkono Ratu Adil enggal prapto. Ratu Adil akan segera lahir, akan segera rawuh. Demikian para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pengingat kita semua dan menambah literasi, juga merupakan peringatan sekaligus suatu gambaran akan sesuatu yang positif. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersane Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumati. Jaya-jaya Wijayanti.